Hai guys, kali ini kita bakal nerusin cerita pendek Fasel yang judulnya Lantunan Ayat Suci Al-Quran untuk Wanitaku, episode kedua. Oke, yang kemarin gimana? Cukup menarik ya. Ini kita lanjut yang part keduanya. Langsung aja, tidak perlu lama-lama. Langsung ke yang part kedua. Waktu sudah larut setelah sholat maghrib dan melanjutkan mengaji dan juga sholat isya. Semua santri melanjutkan kegiatan masing-masing. Saat ini Selvi sedang menunggu seseorang lewat untuk memberikan bunga dan juga coklat yang Randa berikan untuk dirinya. Malah Selvi berikan ke orang lain. Ya Allah, Cepi. Jadi bunga yang dari Randa yang dititipin ke Rara itu dikasih ke orang guys, ceritanya. Oke. Saat seorang yang ditunggu pun lewat dan hanya sendiri. Paul, panggil Selvi. Ya Selvi, jawab Paul. Ada apa Cep? Kata Paul. Ini untuk kamu. Seraya menyodorkan sebuah bunga dan juga coklat. Jadi ternyata si Selvi ini ngasih hadiah ini tuh ke Paul guys. Wah parah. Gimana dong ini Selvi? Aduh. Wah, kayaknya alur ceritanya mungkin seru guys. Untuk aku, ucap Paul, tak percaya. Iya, balas Selvi enteng. Aku nggak ngerti, Sal, kenapa kamu kasih ini untuk aku, ucap Paul terheran-heran. Karena memang ini untuk kamu, terima aja ya, please, ucap Selvi dengan senyuman dan juga wajah yang memohon. Paul pun melihat wajah Selvi yang begitu cantik untuk ditatap. Makasih ya, ucap Paul. Sama-sama, balas Selvi dengan membalas senyuman yang cukup manis. Astagfirullah, Selvi, Paul, ucap seseorang pria yang membuat mereka terkejut. Paman, ucap Selvi terkejut. Ikut saya ke masjid, ucap Reza, pemilik pondok pesantren. Mereka pun mengikuti Reza dari belakang. Maafin aku sungguh, ucap Selvi kepada Paul dan dibalas dengan gelengan kepala oleh Paul. Duduk, perintah Reza. Oh jadi Reza di sini sebagai paman pemilik pondok guys. Hebat, keren alur ceritanya. Mereka pun duduk dengan sebelahan dan di depan Reza. Dan sedangkan mereka kasih jarak, ucap Reza dengan tegas. Dan sedangkan banyak santri-santri mengintip menyaksikan sidang mendadak yang diberikan oleh Reza. Apa maksud kamu Selvi kasih bunga dan coklat ke Paul, ucap Reza. Oh jadi si Selvi dimarahin gitu kali ya, atau gimana? Paman, dengerin Selvi dulu deh. Jadi Selvi mau kasih bunga dan coklat ini untuk Paul karena ucapan pertemanan, ucap Selvi. Tapi salah kalian ketemu diam-diam, Selvi. Paman akan memberitahu langsung kepada bunda dan ayah kamu. Dan Paul, kamu panggil Ustadz Cahu untuk datang ke sini, ujar Reza. Sekarang Kiai, tanya Paul. Iya, balas Reza tegas. Waduh, kayaknya bakal disidang nih. Jangan mau dinikahin ya, Wak. Canda ya. Kalau begitu saya permisi, assalamualaikum, ucap Paul lalu pergi. Selvi, paman gak pernah nyangka sama kamu, ucap Reza. Paman serius, Selvi hanya memberikan coklat dan bunga kepada Paul dan gak ada maksud apa-apa, hanya tanda pertemanan. Dan juga itu semua pemberian dari Randa. Selvi gak mau nerima pemberian dari Randa dan Selvi pun beri itu ke Paul. Gak ada maksud apa-apa lagi, ucap Selvi. Benar yang kamu ucapkan, tanya Reza. Iya paman, lain kali jangan begitu. Dan paman tetap menelpon ayah dan bunda kamu, ucap Reza. Untuk apa paman? Tanya Selvi kembali. Karena sudah melanggar aturan bertemu dengan santri pria di atas jam 9 malam. Gimana sih? Kan habis Ba'da Isya, selesai sholat isya, yang lain tuh kayak pada keluar kan. Maksudnya balik ke asrama masing-masing. Kok di atas jam 9? Ini gimana sih? Serah paman deh, ucap Selvi pasrah. Assalamualaikum Kiai, ucap seorang yang baru datang bersama Paul. Waalaikumsalam, balas Reza.
Ada apa ya Kiai? Ucap Ustadz Cahu. Kamu atur hukuman untuk mereka, ucap Reza. Emangnya mereka melakukan kesalahan apa ya Kiai? Tanya Cahu kembali. Mereka sudah melanggar peraturan untuk bertemu di atas jam 9 malam, balas Reza. Baik Kiai, ucap Cahu. Kalau gitu saya permisi, ucap Reza, dan Reza pun pergi. Assalamualaikum, ucap Reza lalu pergi. Hah, saya nggak pernah menyangka tentang kalian berdua, tapi saya sadar kalau setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan, ucap Cahu, dan membuat Selfie dan Paul menunduk. Hukumannya adalah mengaji setiap mau sholat dan habis sholat selama sebulan, ucap Ustadz Cahu. Ya Ustadz, balas mereka beriringan. Yaudah, kembali ke asrama masing-masing, jangan melakukan ini lagi, nanti santri salah paham. Kalau gitu saya permisi, assalamualaikum, ucap Ustadz Cahu lalu meninggalkan mereka berdua. Oh, jadi hukumannya seru ngaji guys. Kirain bakal langsung dihalalin gitu. Canda canda. Maafin aku ya, gara-gara aku kamu juga kena getahnya, ucap Selfie memelas. Bukan salah kamu, balas Paul. Ya udah sana balik ke asrama Gih, sambung Paul. Ya selamat malam, assalamualaikum, ucap Selfie lalu pergi. Waalaikumsalam, balas Paul. Keesokan harinya pada pukul 2 pagi, Selfie sudah melaksanakan sholat tahajud sebelum mandi lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan hukuman bersama Paul. Seperti biasa, Selfie berdoa setelah tahajud. Ya Allah, maafkan hamba sudah melakukan apa yang sudah dilarang dalam Islam. Maafkan ya Allah, ucap Selfie. Selfie berdoa hingga mengeluarkan air mata dari matanya yang indah. Ya Allah, jauhi aku dari pria seperti Randa, ucap Selfie sudah pasrah bila harus berpisah dengan kekasih tampannya. Dan berikan pria yang terbaik yang bisa memimpin diriku ke surga. Asik Selfie. Aduh ya, ternyata dia lebih halu nih buat cerita daripada saya. Lanjutkanlah. Setelah berdoa dan mandi lalu berpakaian, Selfie pun menuju masjid yang masih sepi. Oke, kita langsung aja ya. Saat Selfie membersihkan ruangan masjid, dia melihat Paul datang dan membawa Al-Quran kecil di tangannya. Udah bersih Sal, tegur Paul. Udah, kamu hidupi mic-nya, ucap Selfie, dan hanya dibalas anggukan kepala oleh Paul. Setelah menaruh sapu, Selfie pun menyusul Paul. Kamu duluan, tanya Selfie. Kamu aja deh, balas Paul. Aku ngantuk soalnya, jam 1:30 aku udah bangun, ucap Selfie seraya menguap. Kenapa cepat sekali, padahal masih banyak waktu, dan ini aja masih ada waktu 2 jam, ucap Paul seraya melihat jam di tangannya. Ya, karena terbangun, dan kamu kok bisa cepet banget, ucap Selfie. Karena aku mau lihat kamu, ucap Paul spontan. Jadi kayak kalau dibuat film atau kartun baper ya. Hah? Selfie pun terheran. Enggak, canda, balas Paul seraya menghidupkan mic-nya. Oke, lanjut. 3:30 pun selesai. Paul melantunkan ayat suci. Ia melihat jam dan masih banyak waktu lagi untuk bersiap-siap. Ia melihat Selfie yang masih tenang dengan tidurnya. Cantik sekali ya Allah ciptaanmu. Aduh. Oke. Aduh, gimana nih? Gak kuat. Yang membuat cerita luar biasa loh. Andai aku bisa memilikinya, gumam Paul. Tiba-tiba Selfie terdaham menandakan dia akan terbangun. Paul langsung membuang muka saat Selfie membuka matanya. Loh, kok berhenti bacaannya? Ucap Selfie. Juz 9 sudah selesai, ucap Paul. Aduh, haluknya kebayang jir. Kayak mereka tuh lagi di masjid baru berdua. Ternyata si Selfie dari jam 2 setelah dia nyapu itu tidur di masjid dan Paul yang ngaji. Masya Allah. Parete, burete, aduh. Kamu baca sendiri, tanya Selfie, dan dibalas anggukan kecil oleh Paul. Ya Allah maaf, ucap Selfie. Nggak apa-apa, balas Paul. Kok kamu nggak bangunin aku sih, ucap Selfie. Oke, itu yang part keduanya ternyata bersambung di sini guys. Berarti mereka masih bersambungnya di masjid ya, dengan ngaji. Tunggu part ketiganya, masih tentang lantunan ayat suci Al-Quran untuk wanitaku. Yang buat cerita semangat, terus berkarya buat ceritanya. Semoga menjadi penulis yang sukses.
Amin.